Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alito Firlata dari kelas 03 TPLP 006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membuat jaringan komputer di kantor dengan 50 komputer menggunakan kelas C. Tujuannya adalah yaitu memahami apa itu IPv4, memahami fungsi IPv4, dapat melakukan verifikasi alamat IPv4, dapat memahami karakteristik IPv4 dari masing-masing kelas. Latar belakang: sebuah perusahaan dengan 50 komputer di kantornya ingin mengatur jaringan komputer untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Mereka memutuskan untuk menggunakan alamat IPv4 kelas C untuk mengakomodasi kebutuhan jaringan. Teori dasar IPv Internet IPv4 Internet Protocol versi 4 adalah protokol lapisan jaringan yang paling umum digunakan dalam komunikasi data di seluruh dunia. Ini adalah protokol yang digunakan untuk mengirimkan paket data melalui jaringan komputer, termasuk internet. Alamat IP IPv4 IPv4 menggunakan alamat IP 32 bit yang dinyatakan dalam bentuk 4 oktet. Misalnya, 192.168.1.1. Setiap oktet dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255, sehingga ada total sekitar 4,3 miliar alamat IPv4 yang mungkin. Alamat IP terbagi menjadi dua bagian utama, bagian jaringan network portion dan bagian host portion. Subnetting. Subnetting adalah proses membagi alamat IP jaringan menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Ini memungkinkan pengelompokan perangkat dalam jaringan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan penjaringan. Kelas alamat IPv4. IPv4 memiliki tiga jenis kelas alamat utama, kelas A, kelas B, dan kelas C, serta beberapa kelas lainnya yang lebih jarang digunakan. Kelas alamat IPv4 menentukan jumlah bit yang digunakan untuk bagian jaringan dan bagian host, serta jumlah alamat yang tersedia dalam kelas tersebut. Fungsi IPv4. Identifikasi alamat. Fungsi paling mendasar dari IPv4 adalah untuk memberikan alamat unik kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Alamat IPv4 digunakan untuk mengidentifikasi perangkat secara unik di seluruh dunia. Pengiriman paket data. IPv4 bertanggung jawab untuk membagi data menjadi paket-paket kecil dan mengirimkannya dari satu perangkat ke perangkat lain di jaringan. Ini mencakup pengiriman data antar perangkat dalam jaringan lokal atau melalui internet. Routing. IPv4 menggunakan algoritma routing untuk menentukan jalur terbaik yang harus diambil oleh paket data untuk mencapai tujuannya. Ini melibatkan penggunaan tabel routing yang disimpan di router dan perangkat jaringan lainnya. Fragmentasi dan reassemblage. IPv4 mampu memecah paket data besar menjadi fragmen-fragmen kecil saat melintasi jaringan dengan MTU, Maximum Transmission Unit, yang berbeda. Fragmen-fragmen ini kemudian dapat direassemble menjadi data asli tujuan. Network Address Translation (NAT). IPv4 mendukung NAT. Ini memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik untuk mengakses internet. NAT membantu menghemat alamat IPv4 yang terbatas. Contoh IPv4 192.168.1.1.1. Ini adalah contoh alamat IP private yang sering digunakan dalam jaringan lokal. Alamat ini sering digunakan untuk mengakses pengaturan router atau perangkat jaringan lainnya. 203.0.113.45. Ini adalah contoh alamat IP publik. Alamat IP seperti ini digunakan di internet untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung secara global. 172.168.1.0.1. Ini adalah contoh lain dari alamat IP private yang sering digunakan dalam jaringan lokal, khususnya dalam pengaturan jaringan berbasis subnetting. Perbedaan IPv4 public dan private. Yang pertama adalah routing. Di IPv4, alamat IP publik digunakan dalam routing data di seluruh internet. Router di seluruh dunia memiliki informasi tentang cara mengarahkan lalu lintas ke alamat IP publik tertentu. Di IPv4, alamat IP private digunakan dalam routing data hanya dalam jaringan lokal.
Router di dalam jaringan lokal mengarahkan lalu lintas ke perangkat yang menggunakan alamat IP private, tetapi alamat ini tidak digunakan dalam routing global di internet. 2. Route data. Rute data. IPv4 alamat IP public. Alamat IP public digunakan dalam routing data di seluruh internet. Router global memiliki tabel routing yang mencakup alamat IP publik dan mengarahkan lalu lintas internet ke tujuan yang sesuai. IPv4 alamat IP private. Alamat IP private digunakan dalam routing data hanya di dalam jaringan lokal. Router lokal atau firewall akan mengatur bagaimana lalu lintas di dalam jaringan lokal diarahkan ke perangkat dengan alamat IP private. 3. Kemungkinan konflik. IPv4 alamat IP public. Karena alamat IP public harus unik secara global, kemungkinan konflik alamat IP sangat rendah. Setiap alamat IP public hanya dapat diberikan kepada satu perangkat atau server di seluruh internet. IPv4 alamat IP private. Alamat IP private dapat digunakan berulang kali di berbagai jaringan lokal karena mereka tidak terlihat dari luar jaringan, namun dalam satu jaringan lokal tertentu. Setiap alamat IP private harus unik. Karakteristik kelas IPv4. Ini ada karakteristik kelas A, kelas B, dan kelas C. Bit pertama dalam kelas A adalah 0, di kelas B 10, dan di kelas C 110. Panjang net ID di kelas A yaitu 8 bit, 16 bit di kelas B, 24 bit di kelas C. Panjang host ID di kelas A yaitu 24 bit, kelas B 16 bit, kelas C 8 bit. Byte pertama di kelas A adalah 0 sampai 227. Di kelas B 128 sampai 191 dan di kelas C 192 sampai 223. IP pengecualian hanya ada di kelas A yaitu 0 dan 127. Jumlah IP di kelas A ada 16.777.214 dan di kelas B ada 65.534 dan di kelas C ada 254. Subnet mesh di kelas A yaitu 255.0.0.0, di kelas B 255.255.0.0 dan di kelas C ada 255.255.255.0. IP private di kelas A yaitu dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Di kelas B dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Di kelas C dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. IP public di kelas A yaitu kecuali yang di IP private disebutkan, di kelas B kecuali yang disebutkan di IP private, dan di kelas C sama yaitu kecuali yang disebut di IP private. Kebutuhan pengalamatan. Analisa kebutuhan yaitu 50 komputer, prefixnya /24, subnet meshnya 255.255.255.0. Tipe alamat IP yaitu private, network IP 192.168.0.0.1.0. IP startnya yaitu 192.168.1.1. IPM-nya 192.168.1.254. IP broadcast-nya 192.168.1.255. Alasan menggunakan kelas C yaitu yang pertama skalabilitas. Alamat IPv4 kelas C adalah pilihan yang baik untuk jaringan yang memiliki jumlah perangkat yang relatif kecil hingga sedang, seperti di kantor atau rumah. Kelas C memungkinkan penggunaan hingga 254 alamat IP host yang unik yang seringkali cukup untuk kebutuhan jaringan dalam skala tersebut. 2. Efisiensi alamat IP. Alamat IPv4 kelas C memungkinkan penggunaan subnetting yang dengan baik yang memungkinkan penggunaan alamat IP yang efisien dalam jaringan lokal. Ini menghindari pemborosan alamat IP yang mungkin terjadi dengan alokasi alamat kelas yang lebih besar. 3. Manajemen jaringan yang lebih sederhana.
Menggunakan alamat IPv4 kelas C dalam jaringan kecil atau menengah dapat mempermudah pengaturan dan manajemen jaringan. Manajemen alamat IP lebih sederhana dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan alamat kelas yang lebih besar. Konversi IP 192.168.1.1 ke biner. Untuk mengonversi alamat IP 192.168.1.1 ke bentuk biner, perlu mengonversi masing-masing oktet segmen dari alamat IP tersebut ke bilangan biner. Setiap oktet terdiri dari 8 bit. Berikut adalah konversi dari alamat IP 192.168.1.1 ke bentuk biner. Yang pertama, oktet pertama 192. Dalam bilangan biner 192 adalah 11000000. Yang kedua, oktet kedua 168. Dalam bilangan biner 168 adalah 10101000. Yang ketiga, oktet ketiga adalah 1. Dalam bilangan biner 1 adalah 00000001. 4. Oktet keempat 1. Dalam bilangan biner 1 adalah 00000001. Jadi alamat IP 192.168.1.1 dalam bentuk biner adalah sebagai berikut, yaitu 110000000010 Kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang dijelaskan adalah bentuk biner alamat IP 192.168.1.1 adalah 110101010101010101010101001. Subnet mesh/24 memungkinkan untuk mempunyai 254 alamat pos untuk kebutuhan kantor. IPv4 kelas C cocok untuk kantor dengan 50 komputer karena efisien dan mendukung spasi IP. Terima kasih. Nama saya Muhammad Ali Taufiq Nata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.